Sesudah itu tidak sampai 1 bulan, ada lagi anak gadis menelpon saya, katanya mamanya ingin dia tinggal bersama dengan saya. Namanya Desi. Saya sudah hati-hati di sini, saya bertanya, sanggupkah kamu tinggal bersama dengan suster, dengan segala peraturan ini? Nanti kamu akan seperti ini, tinggal di rumah belas kasih, harus bekerja, harus mengatur waktu antara kuliah, kerja, belum lagi jualan kue, belum lagi ikut doa. Jadi mampukah kamu? Kata saya, tanya dia supaya tidak lagi seperti yang lain merasa terlalu berat. Dia katakan dari lewat telepon bisa. Saya bisa, katanya, dan saya akan menemani suster. Pas dia mau pindah, lalu ada temannya yang bernama Epi, lalu minta juga ikut Desi untuk tinggal di rumah belas kasih. Saya terima mereka dua-duanya, karena kalau Desi sendiri saya pikir dia sendirian, kasihan, tidak ada kawan, jadi berdua tinggal. Nah, kelompok ini adalah kelompok yang agak berbeda. Kelompok ini, mereka berdua ini sangat sunyi, diam setiap hari di kamar, jarang ngobrol berdua. Saya pikir kok heran sekali anak berdua ini, silensium terus, hening, tidak bicara. Apakah mereka memang pendiam atau bagaimana? Di kemudian hari saya baru tahu ternyata mereka lagi ada masalah. Ya biasalah, masalah anak muda. Tidak lama kemudian Epi datang pada saya minta pamit, suster, saya mau kembali lagi ke asrama. Saya tidak bisa lanjut tinggal di sini karena saya selalu sendirian, pulang kuliah malam-malam. Saya takut lewat tengah sawah sendirian karena Desi selalu diantar pulangnya. Lalu Epi pun pindah kembali ke asrama. Tinggallah Desi. Desi mengatakan dia akan menemani saya, tetapi sesudah pulang libur Natal ternyata Desi juga tidak bisa lagi kembali di rumah belas kasih karena orang tuanya sudah mencarikan tempat kos yang dekat dengan kampus sehingga dengan mudah dapat pergi dan pulang dari kampus. Jadi kembali tidak ada lagi yang tinggal di rumah belas kasih. Mengenai yang tinggal di rumah belas kasih ini, mungkin untuk bagian ini saya cukupkan karena nanti akan ada datang lagi kelompok yang berbeda dengan keunikannya yang berbeda pula. Tapi di sini saya ingin menceritakan sedikit, tadi agak lupa. Pada waktu Tiwi, Susi, dan Lina tinggal di sini, datanglah seorang ibu membawa seorang ibu lain yang wajahnya memar biru-biru karena ditinju oleh suaminya. Jadi ibu yang mengantarkan itu memohon, minta tolong suster supaya ibu ini disembunyikan di sini. Kami takut dia nanti dibunuh oleh suaminya. Jadi tolong untuk beberapa hari saja dia tinggal di sini begitu. Oke, karena kasihan, saya terima dia tinggal di rumah belas kasih. Berlalulah 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 1 minggu tidak ada tanda-tanda bahwa ibu itu akan pulang. Bahkan dia mengatakan ingin tinggal di sini, di rumah belas kasih untuk seterusnya. Nanti suster tidak usah bekerja, suster berdoa saja. Yang bekerja saya akan mengurusi semuanya bersama anak-anak, katanya. Lalu saya terdiam dan berpikir, sepertinya ada sesuatu yang kurang, yang tidak pas, sesuatu yang bertentangan dengan batin saya, tapi saya tidak bisa mengatakan apa itu. Hanya batin saya saja yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang
kurang pas. Suatu hari dia datang lagi pada saya meminta izin untuk tinggal di rumah belas kasih. Katanya suaminya sudah mengizinkannya, jadi dia bisa tinggal di rumah belas kasih. Lalu saya terdiam dan mengatakan kepadanya, ya boleh, kamu boleh tinggal di rumah belas kasih, tapi ada satu syarat. Kamu harus ikut semua kegiatan doa saya, terutama misa pagi di gereja setiap pagi jam 5:30. Jadi kalau kamu mampu mengikuti itu, silahkan tinggal di sini. Lalu dia pergi ke kamar. Ketika hari sudah mulai malam, saya sudah selesai kerja di kebun dan sudah selesai mandi dan lain-lain. Lalu dia keluar dari kamar membawa tas besar yang sudah berisi pakaian-pakaiannya. Lalu saya tanya, mau kemana? Suster, saya sudah memikirkan dan merenungkan, saya akan pindah saja dari sini. Jadi terima kasih sudah menerima saya selama ini di sini, dan saya akan pindah dari sini. Sambil menangis dia mengatakan. Lalu saya tanya, jadi rumah kontrakanmu itu sudah siap? Belum, katanya. Jadi kemana kamu akan tinggal sekarang? Saya akan tinggal di rumah orang tua angkat saya, katanya. Ya silahkanlah kamu pergi tinggal di sana. Dan beberapa waktu kemudian saya mengetahui bahwa apa yang dirasakan oleh batin saya ternyata benar. Ada sesuatu yang tidak sejalan dengan hidup saya di rumah belas kasih, dan itu kemudian terbuka. Akhirnya saya mengerti, tidak perlu saya sampaikan di sini masalah apa itu, yang jelas bahwa memang Tuhan memang ingin Tuhan menyatakan pada saya bahwa rumah belas kasih bukan tempat untuk dia tinggal.